Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, nama saya Duna Alia Kusumawardhani dari Prodi D3 Bahasa Inggris Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan nomor mahasiswa V01200019. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi tentang materi Translating Names pada mata kuliah Advanced Theory of Translation oleh dosen Miss Ida. Yang pertama, apa itu Translating Names? Translating atau menerjemahkan merupakan suatu tindakan memberikan arti dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nama merupakan sebuah kata atau kumpulan dari suatu kata yang bertujuan untuk mengidentifikasi seseorang atau sebuah objek dan tempat. Jadi, translating names merupakan sebuah teknik untuk menerjemahkan nama yang sesuai dengan aslinya dan mudah diterima oleh bahasa sasaran. Selanjutnya, seberapa pentingkah menggunakan teknik penerjemahan untuk menerjemahkan nama? Yang pertama, nama dalam bahasa sumber mudah diterima oleh budaya dalam bahasa sasaran. Yang kedua, tidak semua nama pada bahasa sumber dapat menggunakan nama asli dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Selanjutnya, bagaimanakah cara untuk menerjemahkan nama diri atau personal name? Lincoln Fernandez pada tahun 2006 mengungkapkan 10 prosedur untuk menerjemahkan nama diri. Berikut macam-macamnya. Yang pertama ada rendition. Rendition merupakan sebuah teknik dalam menerjemahkan nama dengan memberikan sebuah arti literal pada nama oleh bahasa sumber. Contohnya, penerjemahan nama pada nama sarang oleh seseorang memiliki arti cinta pada bahasa Korea. Namun pada bahasa Inggris atau bahasa yang lain, jika namanya sarang, maka menggunakan sesuai dengan aslinya. Yang kedua ada copy. Copy merupakan teknik pada nama bahasa sumber yang direplikasikan pada teks bahasa sasaran tanpa menyesuaikan ortografi. Contohnya pada nama Doraemon atau pada bahasa Jepangnya dengan alfabet Doraemon jika dibaca. Berasal dari huruf kanji bahasa Jepang, tetapi pada teks asli dan teks bahasa Inggris memiliki perbedaan huruf alfabetnya. Namun pada bahasa sasaran menggunakannya tanpa menggantinya. Selanjutnya ada transcription. Itu merupakan sebuah teknik penerjemahan yang digunakan untuk mengubah huruf-huruf dalam sebuah nama agar lebih mudah diterima oleh teks bahasa sumber untuk tetap menjaga keterbacaan pada teks bahasa sasaran. Contoh pada teknik ini yaitu pada nama bahasa sumber terdapat nama Alice dari bahasa Inggris yang diubah menjadi Alicia pada bahasa sasaran bahasa Spanyol. Kemudian ada yang keempat, recreation, merupakan teknik membuat nama baru yang dibuat dari bahasa sumber dan memiliki arti yang setara pada bahasa sasaran. Contoh pada teknik ini yaitu pada nama bahasa sumber terdapat nama Miss Nairobi yang diterjemahkan menjadi nama pada bahasa sasaran Spanyol yaitu Señorita Nay. Kemudian selanjutnya ada yang kelima ada substitution. Substitution merupakan sebuah teknik penerjemahan yang digunakan untuk mengubah bentuk huruf dalam sebuah nama yang memudahkan bahasa sasaran untuk menerima demi menjaga keterbacaan teks bahasa sasaran. Contoh pada teknik ini yaitu pada bahasa sumber yang berasal dari bahasa Inggris terdapat nama Gladstone Gender yang diubah ke bahasa sasaran bahasa Indonesia menjadi untung angsa. Yang keenam ada deletion. Pada teknik ini nama yang berasal dari teks bahasa sumber dihilangkan dalam teks bahasa sasaran baik sebagian atau seluruhnya. Contohnya, pada nama bahasa sumber Patrick Star diubah menjadi Patrick pada bahasa sasaran.
Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ada addition. Merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menambahkan informasi untuk nama pada bahasa sasaran agar lebih mudah dipahami dan diinginkan oleh pembaca. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan makna ambigu pada teks bahasa sasaran. Untuk contoh pada teknik ini, sebuah nama pada bahasa sumber yaitu Shizuka menjadi bahasa sasaran Shizuka-chan karena untuk memperjelas penambahan pada nama panggilan untuk teman dekat di bahasa Jepang. Kemudian ada teknik selanjutnya ke-8 yaitu transposition. Merupakan sebuah teknik penerjemahan yang digunakan untuk mengganti arti dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Contohnya, nama pada bahasa sumber The Flash menjadi bahasa sasaran di bahasa Indonesia yaitu kilat. Selanjutnya, teknik yang 9 ada phonological replacement, yaitu merupakan sebuah teknik yang memiliki ciri fonologis dari nama asli bahasa sumber yang ditiru dalam bahasa sasaran, di mana nama pada bahasa sasaran memiliki suara yang mirip dengan nama bahasa sumber. Jadi, nama pada bahasa sasaran bisa digantikan menjadi nama asli dari bahasa sumber. Contohnya, pada nama bahasa sumber Rebecca menggunakan C terdapat mirip dengan bahasa sasaran Rebecca yang menggunakan K. Kemudian yang terakhir, teknik terakhir ada conventionality, merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan nama dengan menggunakan padanan umum yang telah menerima terjemahan khas dari sebuah nama dalam bahasa sumber. Teknik ini biasa digunakan untuk menerjemahkan sejarah atau sastra individu serta nama-nama geografis. Juga dapat disebut sebagai teknik established equivalent pada penerjemahan. Contohnya pada bahasa sumber terdapat nama Mr. Krabs menjadi nama pasaran pada bahasa Indonesia Tuan Krab. Selanjutnya, kesimpulan. Menerjemahkan nama memiliki beberapa tantangan untuk penerjemah karena pada bahasa sumber memiliki budaya khusus dan tidak semua bahasa sumber dapat diterjemahkan menjadi bahasa sasaran. Maka dari itu diperlukan teknik khusus untuk menerjemahkannya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.